أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Banyak masyarakat yang ragu atas boleh dan tidaknya donor darah karena mereka meyakini bahwa darah itu hukumnya najis. Apakah darah yang najis itu boleh disumbangkan? Dan apakah darah seorang muslim boleh disumbangkan untuk menolong jiwa orang non-muslim? Atau sebaliknya, apakah seorang muslim boleh menerima donor darah dari orang yang non-muslim? Para ulama telah sepakat bahwa darah itu hukumnya najis. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu." Diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Ya, sudah menjadi rahasia umum bagi kita, tidak menjadi kebingungan lagi bahwasanya darah itu adalah hukumnya najis. Maksud ayat ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 145. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Syarhus Safinah telah menjelaskan bahwa yang termasuk najis itu ada 20 macam. Antara lain beliau berkata, As-sabi'a asyara damun, Syarhus Safinah halaman 43. Najis yang ke-17 adalah darah. Keterangan mengenai najisnya darah ini terdapat pula dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 23 karya Sayyid Sabiq. Bisa kita lihat referensinya nanti. Ya, boleh berobat dengan benda yang diharamkan dan najis. Ya, konteksnya berobat. Jika, ya, harus digarisbawahi, jika tidak didapatkan penggantinya dari benda yang tidak diharamkan dan suci. Kalau memang sudah tidak ditemukan benda yang halal untuk berobat, maka boleh kita pergunakan benda yang haram dan najis dalam konteks berobat. Nah, kemudian dengan demikian, jika seseorang dokter muslim, فَإِذَا رَأَتْ طَبِيبُ الْمُسْلِمُ الْحَاذِقُ أَنَّ
anna inqadha hayatil maridi mutawaqqafun ala naqli damin ilaihi min akhara jazat tadawi bih syar'an wad daruratu tubihul mahdzurati wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin. Ya. Nah, kemudian dengan demikian jika seorang dokter muslim yang mahir yang berpendapat bahwa selamatnya jiwa orang yang sedang sakit itu bergantung pada sumbangan darah dari orang lain, maka hukumnya boleh berobat dengan menggunakan darah dengan menggunakan darah menurut syara'. Darurat itu kan harus darurat itu dapat membolehkan hal yang tidak diperbolehkan. Ya kan, dalam konteksnya darurat kita boleh mempergunakan sesuatu yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin." Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Tidak Allah sempitkan kita. Allah tidak berikan kita pemikiran-pemikiran yang menyempitkan peluang-peluang dalam ibadah. Allah tidak memberikan kita batasan-batasan yang sangat sempit. Ya. Disebutkan dalam kitab Fatawa Syari'iyah wa Buhus Islamiyah juz 2 halaman 218. Nah, kemudian Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita tentang hal-hal yang terpaksa itu boleh menggunakan hal-hal yang dilarang. Misalnya, famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan dia tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya, dalam usul fikih ad-daruratu tubihul mahdzurah. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurah. Darurat itu dapat membolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya, kita lihat dalam kaidah-kaidah usul fikih ya. Salah satunya dalam kitab ilmu usul fikih karya Syekh Abdul Wahab Khallaf. Dengan demikian, Islam tidak melarang seorang muslim menyumbangkan darahnya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, asalkan bukan untuk tujuan komersial. Baik darahnya itu disumbangkan secara langsung kepada orang yang memerlukan transfusi darah ataupun diserahkan kepada Palang Merah Indonesia atau bank darah. Nah, penerima sumbangan darah tidak disyariatkan harus orang yang seagama. Dengan kata lain, boleh saja seorang muslim menyumbangkan darahnya kepada orang non-muslim. Sebab menyumbangkan darah dengan ikhlas itu termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan oleh Islam. Karena dapat menyelamatkan jiwa manusia. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Di samping itu juga menyumbangkan darah kepada orang lain yang sangat memerlukannya sekalipun penerima berbeda agama, dengan yang menyumbangkannya termasuk memuliakan harkat dan martabat manusia. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta berkenan memuliakan manusia. Wa laqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Berdasarkan ayat di atas, maka sudah seharusnya manusia bisa saling menolong dan saling menghormati antara sesamanya. Dalam masalah ini yang kita pandang bukan dalam segi agama dan kepercayaannya, tetapi segi kemanusiaannya. Begitu juga sebaliknya, yakni boleh hukumnya bila seorang muslim menerima sumbangan darah dari orang non-muslim. Misalnya Kristen, Buddha, Hindu yang lainnya juga, karena tidak terdapat dalil yang melarangnya. Pendapat ini sesuai dengan fatwa fuqaha mutaakhirin. Salah satunya Syekh Dr. Ahmad Syarabasi dalam kitabnya Yas'alunaka fid din wal hayat telah menjelaskan kepada kita, waqad abahal fuqaha'ul mutaakhiruna naqlat dami ilal maridi awil jarihi idza tawaqqafa inqadhu hayatihi ala hadha ad-dam hatta walau kana ad-damu manqulan min ghairi muslim. Para fuqaha mutaakhirin sungguh telah membolehkan menyumbangkan darah kepada orang sakit atau orang yang terluka jika bisa diselamatkannya hidup orang tersebut, tergantung atas adanya sumbangan darah ini. Ya, tergantung adanya sumbangan darah ini. Sekalipun darahnya itu hasil sumbangan dari orang yang bukan beragama Islam, maka hukumnya boleh.
kita menerima sumbangan donor darah dari non-muslim. Nah, kemudian juga dalam kitabnya yang sama beliau menjelaskan, yaitu pada kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayat, juz 3 halaman 460, Syekh Dr. Ahmad Syarabasi menambahkan keterangannya, yaqulu ahlul ifna'i innahu idza tawaqqafa shifa'ul maridi awil jarihi wanqadu hayatihi ala naqlid dami ilaih min syakhsin akhar bi alla yujada minal mubah ma yaqumu maqamahu fi shifa'ih wa inqadi hayati jaza naqlu hadzal dami ilaih bila syubhatin wala min ghairi muslimin. Para ulama ahli fikih, para ulama ahli fatwa telah berkata bahwasanya jika sembuhnya orang sakit atau orang yang terluka dan keselamatan jiwa orang itu tergantung atas adanya sumbangan darah kepadanya dari orang lain, karena benda yang mubah tidak ditemukan, atau karena benda yang mubah tidak najis sebagai penggantinya untuk menyembuhkannya dan menyelamatkan jiwanya tidak didapatkan, ya, benda-benda yang boleh tidak ditemukan, maka boleh hukumnya menyumbangkan darah kepada orang tersebut dengan tidak ada keraguan lagi, sekalipun darah itu berasal dari orang yang bukan beragama Islam. Nah, dan adapun dasar yang menjadi landasan para ulama atas bolehnya seorang muslim menerima sumbangan dari orang lain, sekalipun orang itu bukan beragama Islam, ia menerima sumbangan darah, ialah kaidah usul fikih. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Pada kenyataannya tidak ada satu ayat dan hadis pun yang secara eksplisit atau dengan nas yang sarih melarang menerima donor darah dari orang yang bukan beragama Islam. Namun demikian, perlu kita ingat bahwa untuk memperoleh maslahat dan menghindari mafsadat atau bahaya, baik bagi para penyumbang maupun yang bagi penerima darah, tentu saja transfusi darah itu harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang teliti terhadap kesehatan keduanya, terutama kesehatan pendonor harus benar-benar bebas dari penyakit menular seperti misalnya penyakit AIDS, penyakit-penyakit yang lainnya membahayakan. Ya, jadi bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ya, bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. Ya wallahu a'lam bishawab.